Indonesia yang kerja di Malaysia, dan semua yang ngebully aku tuh orang Indonesia, guys. Perasaan aku tuh nggak punya masalah sama dia, nggak ngeganggu kehidupannya. Aku tuh kerja di sini dibayar, harus ngomong Melayu karena customer aku semua orang Melayu, dan aku yang masih minim bahasa, kayak masih belajar. Tapi respon mereka tuh baik semua tahu ke aku. Negeri yang kaya raya Indonesia tapi rakyatnya banyak jadi babu. Nah terus kenapa? Ada nyimpan ringgit untuk kebutuhan nanti ada. Soal kita di sini itu berobat itu masih ke sana karena dokter yang spesialis itu tuh di Malaysia yang lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video ada seorang TKW Indonesia yang berjualan di Malaysia kayak gitu. Mungkin ikut bosnya ataupun berjualan di mana kayak di media sosial kayak gitu, geng. Namun dihujat oleh para netizen daripada Konoha, geng. Yang membuatnya Iki heran, yang membuat Ikinya takjub, geng. Malah disupport dengan orang Malaysia, geng. Karena orang ini berjualan menggunakan bahasa Melayu, geng. Waduh, dikatain babu lah, babu rendahan lah, dan lain sebagainya. Padahal ya, geng, ya, kalau memang dia pekerja Indonesia yang berada di Malaysia, ya, geng, ya, yang notabene kayaknya gajinya yang paling kecil di antara negara-negara lain. Namun kenapa kok banyak orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia kayak gitu, ya, geng, ya. Bahkan berjuta-juta daripada ke negara lain ya, katanya gaji yang dibilang gajinya lebih besar kayak gitu, ya, geng, ya. Karena orang-orang itu paham, karena kalau di Malaysia, majikan-majikan Malaysia tuh menganggapnya keluarga, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa udah, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Gaji pekerja asing di Malaysia akan dipotong untuk KWSP. Hah? Apa itu KWSP? Pasti ramai kan rekan-rekan warga asing yang bekerja di Malaysia dan dengar berita ini. Ramai juga dari kalian yang nggak tahu lagi apa itu KWSP. Jadi KWSP itu adalah kumpulan uang simpanan pekerja. Basically semua warga lokal yang kerja di Malaysia dekat syarikat atau company yang legal, pasti sebagian gajinya akan dipotong untuk KWSP ini. Nah, uang yang masuk ke KWSP ini digunakan untuk simpanan kita sendiri setelah pensiun nanti atau boleh dikeluarkan pada waktu tertentu. Jadi ini tuh sebagai tabungan di masa depan lah. Nah, untuk pekerja asing pula boleh mengeluarkan semua simpanan di KWSP ini jika mau kembali ke negara asalnya for good. Maksudnya udah end contract lah. Gimana, ada sedikit tahu kan tentang KWSP ini? Jadi kebijakan ini tuh baru mau diimplement oleh kerajaan Malaysia di masa yang akan datang. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oh, mau pergi pasar malam sama Bu Bos muda nih, Bu Bos muda. Cari bakso, Cari bakso. Sebelum Muji balik Oke. Indonesia. Betul. Hai. Itu bibi. Ada bibi-bibi lain. Ini bosnya cantik nih. Oke. Bosnya cantik, bosnya baik. Bos muda. Oke lah, bos muda. Sehat selalu bos muda. Ada 1 bulan lebih aku di sini. Pembantu mudanya. Bukanlah, pembantu tuwir. Dia bibi senior. Bibi gendut. Ini paling junior. Aku penat baca komen-komen semua orang.
Ada kan filter komen kan di TikTok, macam komen yang tak baik dia akan filter dan kita sendiri boleh baca. Dan itu semua aku baca. Aku orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Dan semua yang ngebully aku tuh orang Indonesia, guys. Perasaan aku tuh gak punya masalah sama dia, gak ngeganggu kehidupannya. Aku tuh kerja di sini, dibayar, harus ngomong Melayu. Karena customer aku semua orang Melayu. Benar. Dan aku yang masih minim bahasa, kayak masih belajar. Tapi respon mereka tuh baik semua tahu ke aku. Aku kan kerjanya di kedai bunga. Terus kayak aku layan customer gitu kan. Aku ngomong Melayu ini. Dia orang ngomong, kamu pandai ya cakap Melayu. Dibilang pandai tau kalian. Aku lebih suka kayak gini, kerja sambil belajar gitu. Mana tahu rezeki aku tuh adanya di sini gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Alhamdulillah kali ya, sumpah ya. Rezeki aku tuh banyak banget ada di sini di Malaysia ini. Kalau kau nggak suka, kau pulang aja. Datang ke sini aku tuh mau belajar, cari uang, bukan mau jadi babu terus. Sekarang iya aku ngebabu, nggak tahu tahun depan jadi apa. Makanya jangan kau ngejas aku nggak baik. Negeri yang kaya raya Indonesia tapi rakyatnya banyak jadi babu. Nah terus kenapa? Sekaya apapun negara, kalau rakyatnya masih modelan kayak saya, bodoh nggak mau sekolah, ya mau jadi apa? Pilihan saya tuh cuma dua, mau jadi ibu rumah tangga atau bekerja. Saya milih bekerja karena saya belum mampu jadi ibu rumah tangga, udah gitu aja. Kenapa? Mau bilang babu itu hina? Halah, pekerjaan apa aja yang penting kan hasilnya bisa mencukupi keluarga. Bener. Jadi kalau kamu merasa Indonesia kaya, kamu bisa bekerja lebih dari saya, ya bersyukur aja, berarti kamu mampu, karena saya ya tidak. Dan apapun pekerjaanku, ini bukan kesalahan dari negaraku yang kaya raya, ini murni pilihan pribadiku saja. Kenapa aku tidak memilih yang lainnya? Ya karena aku merasa tidak mampu melakukannya. Oke geng, di sini Ikinya akan menanggapi satu persatu dari video tadinya yang Ikinya sudah reaction ataupun yang kalian sudah tonton tentunya geng ya. Oke, tanggapan yang pertama, wah enak sekali geng ya, kita seperti orang Malaysia ada simpanan masa tua kayak gitu ya geng. Dan video yang kedua, bosnya sangat ramah dan memiliki membantu 3 sampai mengurus anaknya dan lain sebagainya kayak gitu ya geng ya. Lihat keramahan majikan-majikan di Malaysia kayak gitu ya geng, seperti itu menganggap pekerjaannya dari Indonesia itu seperti keluarga. Oke, tanggapan yang ketiga geng ya, wah ini memang udah banyak terjadi sekali ya gak ya, kayak gitu ya gak ya. Banyak juga orang Indonesia yang membuat konten, yang membuat apa itu dihina ataupun dijelekkan. Namun yang Ikinya buat takjub, yang membuat Ikinya heran kayak gitu ya gengnya. Yang support itu banyak kan juga orang Malaysia, semangat dan lain sebagainya. Salam dari negara Malaysia. Kayak gitu. Pernah Ikinya reaction tentang orang yang mukbang itu dikatain miskin, hina lah dan lain sebagainya. Namun disemangati oleh orang-orang Malaysia ataupun netizen Malaysia. Wah, ini mentality netizen Konoha yang rusak ataupun yang kurang baik ataupun yang tidak memiliki adab. Dan kalau yang keempat videonya yang dikatai babu, atau ya babu itu seperti pembantu ataupun seperti bibi ataupun pekerja rumah tangga, pekerja kasar kayak gitu ya gengnya di negara Malaysia. Contohnya seperti itu ya geng ya. Wah, itu pilihan mereka. Kalau memang Indonesia kaya raya, ya syukur alhamdulillah Indonesia memang kaya raya, tapi banyak yang ke dalam kantongnya kayak gitu, dalam kantongnya masing-masing kayak gitu ya geng ya. Kalau memang Indonesia kaya raya ya, kenapa tidak disediakan lowongan pekerjaan lebih banyak lagi ya gitu ya kayak. Dan pernyataan dari seseorang orang Indonesia yang bertinggal di perbatasan, Indonesia membutuhkan Malaysia geng. Dari segi apa ya? Dari segi listrik dan lain sebagainya ataupun ekonomi juga. Indonesia membutuhkan Malaysia geng. Makanya yang buat para netizen Konoha yang tidak waras ataupun IQ di bawah rata-rata ataupun nanti dibilang SDM-nya rendah terus marah, kalian harus simak video ini sampai akhir biar tahu kehidupan kita saat berdekatan dengan orang-orang Malaysia kayak gitu. Jom kita simak bersama-sama geng videonya seperti apa. Ada nyimpan ringgit untuk kebutuhan nanti ada, soal kita di sini itu berobat itu masih ke sana karena dokter yang spesialis itu tuh di Malaysia yang lebih dekat.
bisa berobat, cuma nyodorkan KTP gitu bisa memang dokter ahli yang kita itulah. Dengan ongkosnya pun tak begitu terlalu mahal. Kalau saya bandingkan ongkos berobat di sana itu lebih murah. Padahal kita orang asing itu. Warga Nangabayan mengaku tidak sulit masuk ke Malaysia. Mereka tidak perlu menggunakan kartu lintas batas, apalagi paspor. Kita ini salah satu contohnya berada di kebun salah satu petani yang di latar belakang saya ini adalah batas kita. Nah, di seberang sana itu menjadi batas negara Sarawak, Malaysia. Nah, kami hampir setiap hari ada yang keluar masuk dari Nangabayan ke Malaysia. Jadi urusan keluar masuk itu lebih banyak urusan ekonomi. Apakah dia nanti bawa lada, bawa hasil pertanian, pulang dia bawa bahan-bahan pokok yang diperlukan. Nah, kedekatan ini memberikan macam-macam kemudahan. Petani dari sini pergi ke seberang, mereka hanya tinggal cerita dengan toke-toke yang ada di Sarawak, Malaysia, dengan pemilik warung di Malaysia bahwa saya punya 1000 pohon dan mereka tahu sendiri akan membantu. Nah, kita juga minta proses itu bisa terjadi di negara kita ini. Kita sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat bagaimana berembuk bersama-sama mempos ini sama-sama ke luar. Jadi kalau kami ke sana itu bebas. Ada mobil lagi yang antar jemput. Itu kelebihannya kita di batas ini. Jadi rasa persaudaraan itu tidak mengenal warga negara itu. Penduduk Indonesia yang sekiranya punya ladang yang dekatnya dengan Malaysia, jual hasil kebunnya tersebut ke Malaysia daripada mungkin dibawa ke Indonesia. Pakcik baru tahu. Jadi buat para netizen Konoha, kalian harus sadar, dan buat para konten-konten kreator yang tidak suka dengan negara Malaysia, ataupun yang iri hati, ataupun yang pernah tersakiti hatinya, ataupun yang telah koyak dengan netizen Malaysia, kalian lihat sendiri antara Indonesia, perbatasannya aja, gak usah jauh-jauh, perbatasannya Indonesia itu masih membutuhkan ekonomi dari Malaysia, kayak gitu ya geng ya. Jadi di sana mereka aman-aman, tentram-tentram saja, kayak gitu ya geng. Tidak seperti kalian yang tidak tahu menau tentang negara Malaysia ataupun orang-orang Malaysia, kayak gitu ya. Jadi sampean tuh berkaumlah kayak gitu, sampean datanglah kayak gitu. Jangan membuat konten tidak menampakkan mukanya, tidak menampakkan wajahnya, ataupun apalah kayak gitu, kayak gambar-gambar berita-berita yang tidak lazim, yang tidak enak untuk didengar, dan yang tidak pantas untuk disimpan dalam pikiran netizen kita. Tahu sendiri ya geng ya, netizen Konoha ini paling gampang untuk menyimpan berita-berita yang tidak betul, kayak gitu ya. Yang berita-berita hoax itu paling suka, paling gampang teracuni kayak gitu geng ya, paling gampangnya. Jadi apa namanya ya, yang membuat konten-konten kayak gitu nanti dibilang SDM rendah atau lain sebagainya, dibilang kita ini adalah pengkhianat bangsa lah, penjilat negara Malaysia lah, membela Malaysia, mengagum-agungkan negara Malaysia dan lain sebagainya, kayak gitu ya geng ya. Padahal rakyat kita sebagian masih membutuhkan negara Malaysia, kayak gitu ya geng ya. Jangan kalian hina orang Indonesia yang bekerja di Malaysia terus membuat sebuah konten pernyataan keharmonisan negara Malaysia ataupun orang-orang Malaysia kepada netizen kita supaya tidak membenci juga. Tidak seperti kalian yang sudah koyak, yang sudah sakit hati, malah menjadi-jadi untuk mengajak orang-orang Indonesia ataupun netizen-netizen kita, netizen Konoha ini ya geng ya, untuk membenci negara Malaysia. Wah, tidak baik itu ya geng ya, kayak gitu. Marilah kita berpikiran positif dan berpikiran jernih. Contoh hal baiknya, buang hal buruknya. Sesimpel itu hidup. Kalau kalian tidak bisa seperti itu, ya kita bisa dikatakan SDM kita rendah, IQ di bawah rata-rata, dan lain sebagainya. Jadi terima itu fakta dan nyatanya ya geng ya.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini sampai kepada netizen-netizen Konoha yang berpikiran sakit hati dan koyak ya geng ya. Oke, bikinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.